Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Husin, masih di jalan horor. Oke kawanku, saya akan menceritakan sebuah kisah yang diangkat dari kisah nyata. Cerita tersebut saya dapatkan dari narasumber langsung. Oke, tidak perlu lama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Suatu malam, Pak Bejo mengadakan acara tahlilan anaknya yang baru meninggal 3 hari yang lalu. Pada malam itu, setelah selesai acara, tiba-tiba roh sang anak datang ke rumah Pak Bejo, dan pada saat itu juga yang bisa melihat almarhum hanya anak Pak Bejo yang kedua. Ketika sang adik melihat sang kakak datang masuk ke kamar, sang adik pun heboh dan memberitahu ibunya kalau kakaknya pulang ke rumah. Sang ayah mendengar kehebohan tersebut dan pada akhirnya Pak Bejo langsung mendatangi sang putri. Sontak sang ayah memarahi sang putrinya bahwa kakaknya sudah meninggal. Lalu sang putri disuruh Pak Bejo masuk ke kamar. Singkat cerita, pada saat Pak Bejo dan keluarga ingin beristirahat, tiba-tiba motor sang kakak menyala sendiri. Pada saat itu juga sang adik sedang berbincang-bincang dengan kakaknya tepat di samping motor tersebut. Pak Bejo pun bergegas keluar dari rumah untuk melihat situasi yang terjadi di luar rumah. Melihat sang putri berbicara sendiri, Pak Bejo kembali memarahi putrinya dan menyuruh masuk ke dalam rumah. Pak Bejo lalu mematikan motor tersebut. Setelah mematikan motor, terdengar ada suara, "Saya ingin hak saya, ayah." Pak Bejo ketakutan langsung masuk ke rumah. Saat Pak Bejo dan istri sudah tertidur, tiba-tiba Pak Bejo bermimpi didatangi almarhum anaknya. Di dalam mimpi tersebut sang anak berkata, "Saya ingin hak saya, ayah." Namun Pak Bejo tidak mengerti maksud perkataan anaknya itu. Pak Bejo pun memarahi anaknya sambil berkata, "Pulanglah engkau ke alammu, di sini bukan alammu lagi." Namun sang anak tetap berkata seperti tadi, "Saya ingin hak saya, ayah," sampai berulang-ulang kali. Hingga akhirnya Pak Bejo dibangunkan oleh istrinya. Pada saat itu juga motor sang anak kembali menyala. Pak Bejo dan istri pun bergegas keluar mendapati sang putri sudah berada di luar. Pak Bejo pun menghampirinya. Sang putri pun memberitahu kepada ayahnya bahwa sang kakak menyuruh ayah mencari hak kakaknya di motor tersebut. Sang ayah bergegas memeriksa motor tersebut dan pada akhirnya Pak Bejo menemukan potongan jari telunjuk anaknya. Dan akhirnya cerita pun selesai. Oke kawan-kawanku,
Jangan lupa selalu dukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-temannya agar channel ini bisa berkembang ya kawanku. Dan jangan lupa juga lonceng notifikasinya selalu dinyalakan agar bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.